Shalom Bapak Ibu, baiklah ibadah kita pada hari ini akan dimulaikan. Sebelum itu kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Raja Mulia. Kita angkat pujian KPK 28 Mulia. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah siang dan malam, Allah yang memberkati kami, kembali kami datang mengucap syukur, banyak terima kasih kepada Tuhan atas apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Engkau menjaga dan memimpin kami hari demi hari, melewati tantangan dan pergumulan Tuhan. Kami ada sampai sekarang ini Tuhan bukan kuat dan gagah kami, melainkan Engkau yang memberikan kasih karunia itu kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh lagi datang beribadah. Kami boleh lagi memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Pimpin Lo Setias yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah dia berkata-kata sebentar nanti, itu semua daripada-Mu saja. Ampuni dan layakkan kami Tuhan, untuk kami layak mengikuti ibadah ini. Dan biarlah Tuhan pimpin ibadah ini, agar semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita angkat pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku.
Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita datang berdoa, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengarkanlah ayat yang akan mengantar kita di dalam pengakuan dosa kita. Amsal 28, 13 dan 14. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berulang kali kami berjanji di hadapan Tuhan bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Berulang kali kami mendengar firman dan kami berjanji di hadapan Tuhan bahwa kami akan melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Tapi dalam kenyataan setiap hari Tuhan, kami gagal untuk menaati kehendak Tuhan. Kami melanggar janji kami Tuhan. Apalagi di saat-saat seperti ini, masa-masa yang sulit, semua serba sulit. Kami terjepit. Satu sisi kami mau taat kepada firman, tapi di sisi yang lain, mungkin di dalam hal-hal yang bagi kami hanya sepele atau hal yang kecil, kami justru melakukan dosa. Kami berbohong, kami mengucapkan kata-kata yang kasar kepada suami atau istri kami. Kami tidak taat kepada perintah orang tua. Hal-hal yang biasa kami lakukan setiap hari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami sering gagal di hadapan Tuhan. Karena itu kami akui Tuhan bahwa kami tidak bisa sendiri. Kami butuh Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan. Kami butuh Roh Kudus yang terus mengingatkan kami apabila kami menyimpang dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Ampuni kami Tuhan dan layakkan kami. Terus ingatkan bagi kami bahwa kehidupan kami, tujuan kehidupan kami sebagai anak Tuhan adalah hidup yang semakin lama semakin serupa dengan Tuhan. Dan ini perlu proses, dan kami akan tetap teguh, dan kami akan tetap kuat untuk menjalaninya Tuhan. Biarlah Engkau mendengar setiap doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami, Juru Selamat kami yang sudah mencurahkan darahnya di kayu salib karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Dengarkanlah Yesaya 1 ayat 18 yang berkata, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berbahagialah kita yang masih diberikan kesempatan di hadapan Tuhan untuk bertobat, berbalik. Biarlah saudara-saudara jemaat membuktikan itu dalam kehidupan jemaat setiap hari. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian syukur dan tekad kita setia. Dalam dunia penuh dosa selalu berdebar, langit menggoncang dan iblis pun giat bekerja. Banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkit bagi Tuhan di sorga, bagi rajamu tetap setialah. Setia, 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 nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Mari jemaat kita berdiri, mari kita ikrarkan dengan penuh penghayatan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian KPK 294 ayat 1. Bukakan mataku Tuhan. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah.
hamba Tuhan dipersilakan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, bukalah mata hati kami, ya Tuhan. Kami sungguh rindu firman-Mu boleh kembali mengajar kami. Kami rindu firman-Mu boleh kembali mengubahkan kehidupan kami. Ya Roh Kudus, jamahlah kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, terangilah pikiran kami yang gelap ini, agar sungguh kami boleh memahami setiap firman yang kami renungkan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau pagi ini ada kesempatan bagi kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, ya Roh Kudus, juga pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biar sungguh kami boleh mempelajari firman, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang rindu untuk mendengar firman bersama-sama kita mau katakan, amin, amin. Shalom dalam Tuhan. Sungguh saya bersyukur pagi hari ini bisa bergabung bersama dengan Bapak Ibu semua. Walaupun bergabung secara online. Tapi saya bersyukur, saya yakin dimanapun Anda berada, Anda semua rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ini adalah kali pertama Bapak Ibu saya khotbah di sini. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi alangkah lebih baik saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu agar saya boleh disayang sama Bapak Ibu semua. Ya, nama saya adalah penginjil Tias Avandi. Saya melayani di GKBJ Taman Kencana. Apa itu GKBJ? Kalau saya sebut GKBJ banyak orang yang tanya GKBJ itu apa, ya. GKBJ itu adalah Gereja Kristen Baptis Jakarta, Jemaat Taman Kencana, gereja saya di Cengkareng, ya. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, gereja saya adalah gereja asal dari Lause Julius yang melayani di sini, ya. Oke, saya rasa cukup perkenalan saya dan hari ini saya akan melanjutkan Bapak Ibu seri khotbah yang sedang berlangsung di gereja ini. Kita sedang berbicara mengenai ketujuh surat yang diberikan kepada gereja-gereja. Dan hari ini Bapak Ibu saya sampai di surat yang ke-6, yaitu surat bagi gereja di Philadelphia. Bapak Ibu dalam Wahyu pasal 2 sampai Wahyu pasal 3 memberikan sebuah gambaran kepada setiap kita untuk melihat gereja seperti apa yang sebenarnya yang Yesus sukai. Ya, Bapak Ibu, kalau saya ingin mengajak kita semua berandai-andai, misalkan Tuhan Yesus ada hidup di Indonesia, ya, di sekitar kita, kira-kira Yesus akan berkunjung ke gereja mana? Ya, Bapak Ibu coba bayangkan, andaikan, ini kita berandai-andai saja ya, andai Yesus tinggal di Indonesia bersama-sama dengan kita, kira-kira Yesus akan pergi ke gereja yang mana? Ya, apakah Yesus akan pergi ke gereja karismatik karena di sana begitu meriah? Ya, apa Yesus akan pergi ke gereja-gereja Injili seperti kita yang penuh dengan kehikmatan, ya? Apakah Yesus akan pergi ke gereja yang ada bangunannya megah seperti katedral? Ataukah Yesus akan pergi ke gereja yang ada di mall? Karena setelah itu Yesus mau sambil makan di mall, ya. Apakah Yesus Bapak Ibu akan pergi ke gereja yang punya jemaat ribuan? Ataukah Yesus akan pergi ke gereja rumahan yang mungkin hanya ada 5, 10, 20 orang beribadah di sana, ya. Kira-kira Bapak Ibu gereja yang seperti apa? Kalau Anda sudah mengikuti seri ini, saya yakin Bapak Ibu Anda semua sudah mulai paham kurang lebih gereja seperti apa yang Yesus sukai, ya. Pastinya Bapak Ibu bukan tentang gedung, bukan tentang tampilan luarnya, ya, tetapi berbicara tentang apa yang ada di dalam dari gereja tersebut. Nah, Bapak Ibu, di dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal yang ketiga, ya, saya menyebut ini merupakan surat cinta. Surat cinta dari Kristus kepada 7 gereja, ya. Kenapa Bapak Ibu saya menyebut ini surat cinta, ya? Karena sebenarnya Bapak Ibu bukan berarti walaupun ada beberapa gereja yang ditegur keras, dikritik oleh Tuhan Yesus, bukan berarti Yesus tidak mengasihi mereka, ya. Saya yakin Yesus begitu mengasihi mereka karena seseorang yang begitu mengasihi tidak hanya memuji,
Tetapi seseorang yang mengasihi juga pasti akan menyampaikan kritik, akan menyampaikan teguran yang keras. Saya yakin kalau Anda seorang ayah yang mengasihi anak Anda, kalau anak Anda buat kesalahan, pasti Anda akan menegur dengan keras. Bukan untuk menghukum, ya, bukan Anda membenci, tetapi saya yakin karena Anda begitu mengasihi. Makanya walaupun Bapak Ibu dalam surat-surat ini ada teguran-teguran yang keras, saya menyebutnya sebagai surat cinta karena Yesus ingin menyatakan kasih-Nya kepada gereja. Dan Bapak Ibu ngomong-ngomong, surat ini bukan hanya ditujukan untuk 7 gereja di sana, ya, tetapi ini juga adalah surat yang juga disampaikan kepada semua kita, ya, seluruh gereja yang ada di segala tempat dan di segala abad, ya. Dan Bapak Ibu, hari ini kita sampai kepada Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Ini adalah surat kepada gereja di Philadelphia. Jadi Bapak Ibu, dari 7 surat sebenarnya ada 2 surat yang isinya adalah pujian, yang isinya begitu positif, ya. Salah satunya adalah yang akan kita baca ini. Mari sama-sama saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Nah Bapak Ibu, ini adalah surat cinta yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Bapak Ibu, ngomong-ngomong mengenai menulis surat, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu pandai di dalam menulis surat, ya. Surat ini Bapak Ibu sebenarnya ditulis dengan begitu terstruktur, sehingga saya akan membagi Bapak Ibu khotbah ini menjadi 3 bagian berdasarkan bagian dari surat yang Yesus tuliskan ini kepada jemaat di Philadelphia. Pertama, Bapak Ibu, Yesus berbicara mengenai, di dalam pembukaan surat Yesus berbicara mengenai siapakah Kristus. Dikatakan Bapak Ibu, inilah firman yang kudus, yang benar. Dari yang kudus, dari yang benar, yang memegang kunci Daud. Ketika Yesus berkata-kata di dalam surat ini, Yesus memulai dengan memperkenalkan mengenai siapakah dia. Kembali mengingatkan kepada jemaat mengenai siapakah Kristus sebenarnya. Dikatakan dia adalah yang kudus, the Holy One. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, the Holy One atau yang kudus adalah istilah yang sering kali digunakan untuk menggambarkan tentang Allah. Ketika Yesus berkata dia itu yang kudus, Yesus sedang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, ya. Dan Yesus mengatakan dia adalah yang benar. Jadi Bapak Ibu, yang kudus, yang benar. Yang benar ini di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu artinya bukan sekedar lawan dari dusta, tetapi dalam bahasa aslinya artinya adalah lawan dari kepalsuan. Berarti Yesus sedang mengatakan bahwa dia adalah Allah yang kudus dan yang benar, yang sejati. Bukan Allah yang palsu. Yesus adalah Allah yang benar. Yesus adalah Allah yang sejati. Ini adalah sebuah peneguhan, ya. Buat saya Bapak Ibu, saya begitu bersuka cita kalau Allah yang benar itu menulis surat kepada saya, ya.
Bapak Ibu, gereja di Philadelphia begitu mengucap syukur. Kenapa? Karena Allah yang sejati itu menulis surat, menyampaikan firman-Nya, menyatakan kasih-Nya kepada jemaat. Dan Yesus di situ memperkenalkan dirinya sebagai yang memegang kunci Daud. Jadi yang kudus, yang benar, dan yang ketiga adalah yang memegang kunci Daud. Apa yang dimaksud ketika Yesus berkata yang memegang kunci Daud? Bapak Ibu, kunci itu berbicara tentang otoritas. Orang yang punya kunci adalah orang yang punya kuasa ya untuk membuka ataupun menutup. Dan pintu di sini yang dimaksud itu berbicara tentang pintu masuk ke kota Daud. Nanti kalau setelah ibadah Anda sempat, Anda boleh membuka Yesaya pasal 22 ayat 20 sampai 22 karena ini mengacu ke sana. Jadi Yesus itu mempunyai kunci, dikatakan dia memegang kunci. Yesus itu punya otoritas ya. Dan ketika dia berbicara mengenai pintu, ini bicara tentang pintu masuk ke dalam kota Daud, yaitu Yerusalem surgawi. Yesus sedang berbicara bahwa dia adalah Allah yang punya otoritas, yang punya kuasa untuk memasukkan orang ke dalam surga ataupun menolak orang masuk ke dalam surga. Ya. Yesus di sini berbicara mengenai keselamatan, bahwa dia adalah Allah yang punya otoritas untuk memilih mana orang yang mau dia selamatkan, mana yang tidak diselamatkan. Jadi di awal surat ini, dalam pembukaan surat ini, Yesus mengenalkan bahwa dia adalah Allah yang sejati dan dia adalah Allah yang punya otoritas untuk mengizinkan orang masuk surga atau tidak. Nah, saya akan melanjut Bapak Ibu kepada isi dari surat ini. Di mana ini menjadi pusat dari khotbah hari ini ya. Kita akan bicara mengenai isi surat ini. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan dari 7 gereja ada 2 gereja yang mendapatkan pujian ya. Jadi Bapak Ibu, isi dari surat kepada jemaat di Philadelphia ini adalah bicara mengenai pujian yang Yesus sampaikan kepada jemaat di Philadelphia. Yesus mengatakan, Bapak Ibu, di ayat yang ke-8 dia mengatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku." Bapak Ibu, sungguh bersyukur ya kalau Tuhan Yesus memberikan surat kepada kita dan isinya adalah pujian. Ya. Sekarang coba bayangkan Bapak Ibu kalau Tuhan Yesus nulis surat secara pribadi kepada Anda. Coba pikir, kira-kira suratnya isinya kritikan atau pujian? Suratnya isinya adalah teguran atau suratnya isinya adalah sebuah pujian? Bapak Ibu, saya berharap ya, pengennya sih pujian ya. Tetapi kalau saya melihat kehidupan saya, mungkin Bapak Ibu ada banyak kritik yang Tuhan akan sampaikan kepada kita ya. Tetapi jemaat Philadelphia begitu luar biasa, Tuhan menyampaikan sebuah pujian. Bukan berarti jemaat di Philadelphia ini sempurna ya. Bapak Ibu, saya yakin tidak ada gereja sempurna. Ya, tidak ada gereja sempurna ya. Ketika Tuhan Yesus hanya menyebutkan pujian, bukan berarti gereja di Smyrna dan gereja di Philadelphia ini, kedua gereja yang dapat pujian ini adalah sebuah gereja yang sempurna. Pasti tidak. Tidak ada gereja yang sempurna. Bapak Ibu, Anda pergi kemanapun ya. Mungkin ketika Anda pergi ke satu gereja yang baru Anda kunjungi, Anda bisa merasa wah ya. Tetapi coba Anda bergereja di sana setahun 2 tahun, saya yakin Anda akan melihat kelemahan-kelemahannya. Karena semua gereja di dunia ini pasti ada kelemahan. Tahu Bapak Ibu kenapa? Karena kita jemaatnya, betul nggak? Ya, karena kita adalah orang yang punya banyak kekurangan. Ya, pokoknya di mana ada kita, gereja tersebut pasti tidak sempurna. Ya, jadi jangan cari gereja sempurna. Karena ketika Anda pergi ke sana, gereja yang sempurna jadi nggak sempurna. Ya. Nah, Bapak Ibu, Yesus berkata kepada mereka, "Aku tahu segala pekerjaanmu." Yesus tahu. Jadi Bapak Ibu, kita semua sebagai gereja, Yesus itu tahu apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang menutup mata. Semua hal yang kita lakukan, Tuhan tahu. Pencapaian-pencapaian apa yang gereja Anda di sini sudah lakukan ya. Pelayanan-pelayanan apa yang sudah kita lakukan, Tuhan tahu ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak mau tahu dengan kehidupan kita. Dan dia berkata, "Lihatlah, aku telah membuka pintu."
bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Memang Bapak Ibu kalau kita membaca kitab Wahyu ini sulit-sulit gampang ya untuk kita mengetahui akan maknanya. Ya, bisa jadi Bapak Ibu di dalam ayat 7 ketika Yesus berkata aku telah membuka pintu, ini mungkin mengarah kepada ayat 7 tadi ya, di mana ini bicara tentang pintu keselamatan. Tetapi beberapa penafsir Alkitab justru menafsirkan berbeda. Tidak mengaitkan ini dengan ayat 7 tadi, tetapi membuka pintu ini Bapak Ibu berbicara tentang membuka pintu kesempatan ya. Saya ingin mengajak kita sedikit survei Bapak Ibu gereja di Philadelphia. Bapak Ibu gereja ini, boleh bantu saya next. Ya, gereja Philadelphia ini Bapak Ibu adalah sebuah gereja yang terletak di timur laut Asia Kecil. Ya, dan gereja ini merupakan gereja yang didirikan oleh Raja Attalus II pada tahun 150 sebelum Masehi. Jadi Bapak Ibu ini adalah sebuah kota Philadelphia ini adalah sebuah kota yang usianya masih muda. Dibandingkan dengan keenam kota-kota lain ya, keenam gereja-gereja lain. Jadi ini adalah sebuah gereja yang memang usianya masih muda. Dan Bapak Ibu, kota itu didirikan oleh Raja Attalus dengan tujuan yaitu untuk mengabarkan kebudayaan, menyebarkan kebudayaan dan bahasa Yunani. Ya, karena itu kota ini adalah sebuah kota yang begitu terbuka bagi lingkungan sekitarnya. Karena memang tujuan kota ini dibangun adalah untuk menyebarkan budaya. Jadi kota ini Bapak Ibu terkenal sebagai kota yang pintunya terbuka. Nah kemungkinan banyak penafsir yang menafsir bahwa aku telah membuka pintu. Ini berbicara bahwa Tuhan telah membuka kesempatan. Tuhan telah membuka pintu artinya adalah Tuhan telah membuka kesempatan. Khususnya kesempatan bagi mereka untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Karena di kota itu begitu dekat dengan perbatasan dengan kota-kota lain. Dan kota itu adalah kota yang pintunya terbuka. Jadi mereka ini sudah diberikan oleh Tuhan kesempatan. Ya. Dan kelihatannya Tuhan memuji mereka berarti mereka ini memang adalah gereja yang aktif di dalam memberitakan Injil. Karena ada banyak kesempatan-kesempatan yang mereka, Yesus mengatakan aku telah membuka ya berarti ini telah mereka lakukan. Sebuah gereja yang telah melakukan sebuah pemberitaan Injil dan dikatakan Yesus mengatakan bahwa yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Wah mereka ini gereja yang begitu luar biasa memanfaatkan kesempatan. Bapak Ibu saya yakin gereja Anda ada di tempat ini pasti ada sebuah kesempatan untuk memberitakan Injil bagi lingkungan sekitar. Pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan kesempatan itu? Seperti gereja di Philadelphia yang menggunakan kesempatannya dengan baik. Sampai-sampai Yesus memuji dia. Tetapi setelah itu Yesus berkata kepada mereka, Yesus tahu bahwa ternyata kekuatan mereka tidaklah seberapa. Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-8, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Tetapi aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Gereja yang begitu luar biasa melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi mereka bukan gereja yang kuat ya. Kuat di sini Bapak Ibu bukan bicara tentang kuat secara iman, tapi ini bicara tentang kuat secara sumber daya. Kenapa? Saya kan ingin menambahkan beberapa fakta mengenai kota Philadelphia ini. Ya, kota Philadelphia ini berada di jalur gempa. Bayangkan Bapak Ibu kalau gereja Anda, rumah Anda berada di jalur gempa. Ya, kita orang-orang Jakarta kalau ngalamin gempa paling gempa-gempa cuma gempa-gempa apa ya? Cuma efek-efek dari pusat gempa di tempat lain. Ya, bayangkan sebuah gereja di jalur gempa. Tahun lalu Bapak Ibu sebelum pandemi, beberapa bulan sebelum pandemi saya dapat kesempatan pelayanan di sebuah gereja di Palu. Bapak Ibu tahu beberapa waktu lalu Palu sempat mengalami gempa yang begitu luar biasa. Ya, itu saya datang Bapak Ibu dijemput oleh pengurusnya, mereka semua cerita mengenai gempa itu. Ya betapa menyeramkannya gempa itu. Ya, dan mereka bilang Pak nanti Bapak pasti nyobain Pak gempanya. Karena sampai hari ini gempa susulan ada terus. Jadi kalau Anda ke kota Palu, Bapak Ibu itu gempa susulannya terus menerus.
Betul sekali Bapak Ibu, pada hari Minggu, tepat sebelum ibadah dimulai, di gereja itu Bapak Ibu sebelum ibadah dimulai, hamba-hamba Tuhan sudah naik duduknya di atas mimbar. Ya, jadi waktu itu saya sudah duduk di atas mimbar, Bapak Ibu, tiba-tiba sebelum mulai ibadah, jemaat yang udah mulai lagi duduk-duduk, lagi siap-siap mau mulai ibadah, mereka tiba-tiba berhamburan lari keluar. Saya tanya ke hamba Tuhan di sebelah saya, kenapa kok jemaat berlari? Lalu hamba Tuhan itu bilang, Pak, lihat vas bunga di depan, Pak. Ternyata Bapak Ibu betul, gempa ya. Buat saya Bapak Ibu orang Jakarta yang gak biasa ngalamin gempa, ngelihat vas bunga goyang-goyang. Ini goyangnya bukan goyang sedikit loh, bener-bener goyang-goyang. Ya, rasanya mau lari, tapi hamba Tuhan di sebelah saya bilang ini, Pak, kita hamba Tuhan jangan lari Pak. Malu-maluin Pak kalau hamba Tuhan lari. Untungnya saya belum bangun Bapak Ibu ya, walaupun hati rasanya pengen lari ya. Karena gak pernah ngerasain gempa. Bayangin kalau Anda hidup di sebuah kota di jalur gempa, hidupnya gak tenang. Hidup tuh gak enak gitu ya, hidup di jalur gempa ya. Bahkan kota Philadelphia ini dicatat pernah dihancurkan gempa bumi pada tahun 17 Masehi. Jadi beberapa puluh tahun kemungkinan atau mungkin 100 atau paling lama 100 tahun setelah surat ini ditulis ya, baru saja mengalami gempa yang begitu luar biasa yang sampai kota ini hancur. Dan apa akibatnya? Akibatnya banyak orang gak mau tinggal. Karena ini kota yang gempanya itu bukan hanya pada tahun 17 Masehi dan itu terus menerus. Jadi seperti kota Palu yang terus menerus gempa. Dan gempa di sana itu mungkin kalau di kota Palu tidak sampai merusak ya. Tetapi kalau di Philadelphia dicatat bahwa beberapa kali gempa itu sempat merusak lagi. Jadi kemungkinan besar tidak ada orang yang mau tinggal di sana. Bayangin nggak sebuah gereja yang ada di sebuah kota yang orang sedikit tinggal karena banyak gempa. Dan ditambah lagi Bapak Ibu mereka menghadapi tantangan, kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-9, mereka hadapin tantangan dari orang Yahudi. Bayangkan ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu, gereja ini pasti adalah gereja kecil. Kemungkinan dia tidak punya banyak orang jemaat. Dan kemungkinan besar gereja ini gereja yang miskin, karena orang yang bertahan tinggal di Philadelphia pasti orang yang udah gak punya pilihan lagi kan. Makanya tetap meninggal di sana gitu ya, karena udah no choice gitu ya. Saya yakin orang-orang kaya yang punya banyak uang, mereka pasti akan pindah ke kota-kota lain. Jadi ini adalah sebuah gereja yang kecil dan miskin, tetapi mereka aktif terlibat di dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Dan Yesus berkata kepada mereka, namun engkau menuruti firman-Ku, dikatakan begitu. Ya, Yesus mengatakan bahwa namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Walaupun mereka kecil, walaupun mereka miskin, tetapi mereka dapat pujian dari Tuhan Yesus. Di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus punya ukuran yang beda dengan kita. Bagaimana cara Anda dan saya menilai sebuah gereja? Kalau Anda ingin menetap di sebuah gereja Bapak Ibu, atau Anda ingin pindah gereja, biasanya Bapak Ibu bagaimana standar kita? Kita akan cari gereja yang bangunannya megah, ya. Kita akan cari gereja yang nyaman. Kita harus hati-hati. Karena ternyata Tuhan Yesus tidak punya ukuran itu. Yang Tuhan Yesus lihat bukan seberapa besar gerejamu, bukan seberapa kaya gerejamu, tetapi seberapa setia engkau. Begitu pula dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan sampai kebesaran dan kekayaan menjadi prioritas kita. Tapi tahukah bahwa yang Tuhan paling inginkan dari kita bukan seberapa besar engkau, bukan seberapa kaya engkau, tetapi yang Tuhan inginkan adalah seberapa setia engkau. Seberapa setia kita kepada Tuhan. Surat ini mengingatkan kepada kita. Ini menjadi sebuah spiritual check up bagi kita. Seberapa setia engkau untuk menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Padahal gereja ini adalah gereja yang punya tantangan begitu besar. Seringkali banyak orang menjadikan situasi sebagai alasan untuk tidak taat sama Tuhan.
Saya seringkali Bapak Ibu ketika mengkonseling jemaat yang jatuh ke dalam dosa ya, seringkali mereka menjadikan situasi sebagai alasan. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu menipu orang? Karena begini, karena hidup saya susah ya. Seringkali kita menjadikan situasi sebagai alasan untuk tidak menuruti firman Tuhan. Tetapi Tuhan memuji mereka. Kenapa? Karena walaupun dalam situasi yang begitu sulit, dalam sebuah situasi yang begitu berat, mereka tuh hadapin tantangan luar dalam. Di dalam mereka gereja kecil, bukan gereja yang besar. Mereka gereja yang miskin kemungkinan. Tantangan dari dalam. Dari luar mereka menghadapi orang-orang Yahudi yang kemungkinan menyerang mereka. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-9. Bahkan sampai di situ Bapak Ibu di ayat yang ke-9 Yesus berkata bahwa beberapa orang dari jemaah iblis. Berarti ini mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan jemaat di Philadelphia yang mungkin menganiaya mereka. Tantangan luar dalam dihadapi. Tetapi mereka tetap setia. Sekarang Bapak Ibu pertanyaannya dalam hidup kita bukanlah punya tantangan atau tidak. Tapi pertanyaannya adalah ketika tantangan itu ada dalam hidup kita, tetapkah engkau setia kepada Tuhan? Pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu menjadi sebuah ujian bagi setiap kita. Memang Bapak Ibu mungkin ini sudah 8 bulan kita gak bisa ibadah. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, masihkah kita setia sama Tuhan? Banyak pemimpin gereja berdiskusi Bapak Ibu setelah pandemi ini apakah ada orang lagi yang datang ke gereja? Karena sekarang kan jadi lebih gampang. Anda bangun tidur tinggal nyalain televisi Anda bisa langsung ibadah. Pertanyaannya masihkah kita setia kepada Tuhan? Pandemi ini menjadi sebuah ujian bagi kita semua. Kali ini Bapak Ibu ujiannya bukan satu-satu, ini ujian global. Ya, ujian kita sama-sama, semua gereja tanpa terkecuali diuji melalui pandemi ini. Masihkah kita setia kepada Tuhan? Ini Bapak Ibu yang ingin saya ajak untuk kita renungkan pagi hari ini. Kalau engkau yang setia, walaupun engkau sedang menghadapi banyak tantangan, surat Kristus ini memberikan sebuah peneguhan untuk tetap maju menghadapi tantangan dan tetap berlaku benar di hadapan Tuhan. Bagi Anda yang tidak setia, surat Kristus ini memanggil Anda untuk kembali, untuk setia kepada Tuhan. Surat ini memanggil kita kembali untuk setia kepada Tuhan. Surat ini kembali mengingatkan kepada kita mengenai apa yang Tuhan cari sebenarnya dari kita. Apa yang Tuhan inginkan sebenarnya dari kita. Bukan seberapa kaya engkau. Bukan bicara tentang how powerful you are. Bukan tentang seberapa hebat engkau. But how faithful you are. Seberapa setia engkau kepada Tuhan. Dan Yesus melanjutkan surat ini dengan memberikan janji-janjinya kepada jemaat di Philadelphia. Dia menyampaikan janji-janjinya. Kalau Bapak Ibu saya ingin lebih cepat ya karena waktu saya terbatas. Ayat yang ke-9 Yesus bicara mengenai janji keberhasilan pelayanan mereka. Bahwa orang-orang Yahudi dikatakan yang menyerang mereka itu akan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya, jadi janji bahwa akan ada dampak dari pelayanan mereka. Orang-orang Yahudi kemungkinan akan mengalami pertobatan. Lalu di ayat yang ke-10 dikatakan karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau. Janji perlindungan Tuhan. Bagi Anda yang setia, Tuhan berjanji untuk melindungi kita. Bayangkan engkau tidak setia aja Tuhan melindungi kita. Sungguh kelewatan Bapak Ibu kalau kita yang sudah dilindungi Tuhan, kita tidak setia sama Dia. Lalu di ayat yang ke-11, Yesus berkata, aku datang segera. Dan dikatakan, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Janji akan kemuliaan pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya.
Bapak Ibu, bagi Anda dan saya menghadapi tantangan, bersyukurlah karena Yesus akan segera datang. Dan ini menandakan bahwa penderitaan kita di dunia ini akan segera selesai. Ada amin Bapak Ibu? Saya mau tanya, siapa di sini yang mencintai Tuhan Yesus? Anda di rumah boleh angkat tangan, saya mau lihat. Ya, semua cinta sama Yesus. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau Yesus cepat-cepat datang? Ini biasanya pertanyaan ini kalau saya tanya nih yang kedua, yang angkat tangan sedikit. Kita cinta Yesus, tapi gak mau cepat-cepat Yesus datang. Kalau Anda cinta Yesus, harusnya Anda mau cepat-cepat ketemu Yesus, betul gak? Kenapa Bapak Ibu? Karena kita berpikir hidup di dunia ini lebih nyaman. Padahal ketika Yesus datang yang kedua kalinya, itulah keindahan yang paling indah, itulah kenyamanan yang paling nyaman bagi setiap kita. Dan Yesus menjanjikan itu bagi gereja yang penuh dengan tantangan. Di dunia ini kita akan menghadapi tantangan, tetapi kita tahu kelak kita akan bersuka cita. Ada sebuah janji akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan yang keempat, janji itu dikatakan barang siapa, di ayat ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru. Soko guru ini artinya adalah akan dijadikan pilar di dalam bait suci. Ya. Dan dikatakan ia tidak akan keluar lagi dari sana. Ini adalah janji akan sebuah jaminan keselamatan. Ayat ini, di ayat yang ke-12 ini berbicara tentang pilar yang akan tetap berada di dalam bait Allah. Ya. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah ditarik masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kita tidak akan pernah lagi bisa keluar dari sana. Tidak ada satupun yang akan bisa menarik kita. Bagi orang yang setia, ada janji dari Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu, setiap orang yang percaya janji-janji ini akan digenapi. Harusnya kita bersyukur Allah kita sudah berjanji bagi setiap kita. Dan Dia setia. Kenapa kita tidak setia kepada Tuhan? Dan akhirnya, Yesus menutup surat dengan sebuah nasihat bagi jemaat di Philadelphia. Yang sebenarnya nasihat ini sama Bapak Ibu kepada seluruh gereja. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pada akhirnya Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan hari ini. Anda yang setia, teruslah setia sampai akhir. Dan Anda yang tidak setia, sekali lagi saya katakan bahwa Allah hari ini memanggil Anda kembali untuk setia kepadanya. Selama Anda masih bernafas, selalu ada kesempatan bagi kita untuk berbalik dan setia kepada Tuhan. Inilah Bapak Ibu yang sebenarnya diteladani oleh Yesus sendiri ketika Dia ada di dunia ini. Walaupun jalan salib yang begitu berat, Ia harus lalui. Tetapi kita melihat bahwa Yesus tetap setia. Dialah satu-satunya yang punya kesetiaan yang sempurna. Kalau engkau berkata, aku mau seperti Yesus, maka belajarlah untuk setia. Tantanganmu sebesar apapun, Bapak Ibu, Tuhan tahu tantangan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan tantangan yang melebihi kekuatan kita. Setiap tantangan yang Tuhan biarkan terjadi bagi kita adalah tantangan-tantangan yang Tuhan tahu engkau dan saya mampu untuk lalui. Pandemi ini, Bapak Ibu, kita semua mampu lalui bersama-sama. Mari bersama-sama kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Janji-janjimu begitu banyak yang digenapi Tuhan. Walaupun kami tidak setia. Hari ini kami sadar Tuhan. Kami belajar Tuhan dari gereja di Philadelphia Tuhan. Walaupun mereka punya begitu banyak tantangan. Tetapi mereka tetap setia. Mereka tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Dan mereka terus menuruti firman-Mu seperti yang Kau katakan. Ajar kami Tuhan, ini kerinduan kami. Kami ingin Tuhan menjadi jemaat-jemaat kesukaan Tuhan. Menjadi jemaat-jemaat yang menyenangkan Tuhan. Menjadi jemaat-jemaat yang memuliakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu yang setia terus menaati firman Tuhan.
Walaupun mereka menghadapi tantangan, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan terus teguhkan mereka, agar mereka setia sampai akhir. Dan kalau ada di antara kami Tuhan, yang tidak setia, Tuhan hari ini kami percaya Engkau memanggil kami untuk kembali datang bertobat. Jemaat Tuhan, Engkau yang tidak setia, dengarkanlah berita anugerah, bahwa dosamu yang merah seperti kirmizi telah diputihkan seperti salju. Dan hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba-hambanya yang setia. Biarlah hari ini firman yang sudah diberitakan ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu diberitakan, hidup kami diubahkan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang ingin terus setia kepada Tuhan bersama-sama dengan iman, kita mau katakan, amin. Saya serahkan. Terima kasih untuk Los Setias yang sudah menaburkan benih firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan yang kita dengar tadi boleh kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa kita berikan lewat aplikasi yang ada di layar. Bisa dengan Gereja Kristus Yesus MBA, atau seperti biasa setelah ibadah kita bisa bawa ke gereja. Sebelum kita berikan persembahan, kita angkat pujian kita, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima telah membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Engkau sudah memimpin ibadah ini hingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan saat ini kami memberikan sebagian kecil dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan berkati yang kecil ini Tuhan, agar boleh menjadi besar dan berguna untuk pelayanan gereja kami ini. Berkati usaha dan pekerjaan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Untuk hamba Tuhan dipersilakan.
Iya, jemaat sekalian, bagaimana kabarnya? Saya berharap seluruh jemaat GKI Muara Baru tetap setia untuk mengikuti setiap pelayanan yang kami lakukan. Ya, saya berharap juga Tuhan memampukan seluruh jemaat untuk menjalani kehidupan setiap hari, meskipun masa-masa yang sulit ini, tapi dengan penuh pengharapan dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa melewati masa-masa sulit COVID ini. Saya terus mengingatkan seluruh jemaat untuk tetap mengikuti berbagai ibadah yang ada meskipun secara online. Yang pertama adalah persekutuan doa hari Rabu malam jam 7. Temanya adalah jangan menfitnah orang. Nanti akan membawakan renungan adalah Lausa Budi. Kemudian kebaktian umum minggu depan kita akan belajar salah satu jemaat juga ya, jemaat di Laodikia. Pengkhotbahnya adalah Guru Injil Dave. Pemimpin liturgis adalah saya sendiri, kemudian pemusik Bapak Lazarus Emin, kemudian multimedia Gabriel ataupun tim yang nanti sudah ditetapkan. Atas nama seluruh jemaat GKI Muara Baru mengucapkan terima kasih kepada Lausetias ya yang sudah menyediakan waktu untuk men-sharingkan firman Tuhan yang begitu baik yang sudah kita dengar tadi. Tuhan kiranya memberkati ya Guru Injil Tias di dalam pelayanan dan juga apa yang sedang dikerjakan di masa depannya. Baik jemaat, kita akan berdoa. Beberapa pokok doa, kita terus berdoa di masa-masa PSBB transisi. Saudara, kita rindu bahwa rem darurat itu tidak ditarik lagi. Jadi kita perlahan-lahan menuju ke arah yang lebih baik. Kita terus doa supaya masyarakat kota Jakarta dan seluruh masyarakat Indonesia betul-betul sadar akan COVID ini dan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Sehingga kita rindu saudara-saudara akhir tahun makin lama yang terjangkit makin menurun dan yang sembuh makin banyak. Dan kita rindu supaya paling tidak awal tahun depan kita sudah bisa beribadah dengan baik. Kita terus berdoa untuk gereja di dalam berbagai pelayanan meskipun secara online. Termasuk nanti saudara-saudara kita akan persiapan untuk menuju akhir tahun, persiapan Natal. Tentunya kita rindu kita bisa mempersiapkan semua dengan baik, meskipun saudara-saudara kita tidak akan bertemu secara normal di gereja. Mari terus saudara-saudara saya menghimbau jemaat mendoakan hal ini, persiapan Natal. Bagaimana di COVID ini kita bisa merayakan Natal dengan penuh hikmat. Kemudian terus kita doakan jemaat-jemaat GKI Muara Baru yang bergumul. Mereka yang sakit, mereka yang bergumul dalam perekonomian, masa sulit, mereka yang bergumul dalam keluarga. Satu nama yang kita boleh bawa dalam doa, kita bawa Bapak Julius Sitorus, saudara-saudara. Biarlah Tuhan menjamah dia, Tuhan beri belas kasihan. Dia boleh disembuhkan oleh Tuhan, boleh pulang keluar dari rumah sakit dan bertemu dengan keluarga kembali. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Anugerah Tuhan begitu besar bagi kami. Terima kasih kami disadarkan kembali oleh firman-Mu. Tuhan, kami rindu mengambil bagian di dalamnya. Kami adalah jemaat-Mu yang taat. Kami adalah jemaat-Mu yang setia kepadamu. Sehingga ketika kelak Engkau datang kembali, kami rindu mendengar Engkau memanggil kami, hamba-hamba yang taat dan setia, masuk makan sehidangan perjamuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri memberkati hamba-Nya, Guru Injil Tias Afandi yang sudah men-sharingkan firman ini. Berkati kehidupannya, pribadinya, masa depannya, pelayanan dia, jemaat yang sedang dia gembalakan Tuhan. Terus bertumbuh kepada kedewasaan iman dan betul-betul menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa negara masa-masa transisi PSBB ini. Terima kasih kalau kami boleh menunjukkan hasil yang baik Tuhan, meskipun memang masih banyak. Tapi kami tahu Tuhan rakyat bangsa Indonesia mulai sadar. Dan kami pun akhirnya terbiasa dengan protokol kesehatan yang harus kami hadapi. Kami terus doakan pemerintah
kami juga sebagai masyarakat taat aturan, dan kami juga terus mensukseskan apa yang pemerintah ingin lakukan, bahkan sampai nanti vaksin COVID juga Tuhan. Biarlah boleh selesai dan kami divaksin semua, dan kami akhirnya bisa terbebas dari ancaman COVID-19 ini. Kami doakan gereja kami, setiap pelayanan yang ada, meskipun secara online virtual Tuhan, kami boleh tetap setia menjalankannya dengan baik. Dan kami rindu bahwa setiap pesan firman Tuhan, renungan-renungan, boleh sampai kepada jemaat, diterima dengan baik, dan itu mereka boleh aplikasikan dalam hidup mereka masing-masing. Sekarang sudah bulan November, bulan depan kami akan masuk ke bulan Desember dan merayakan Natal. Tuhan, kami tidak tahu seperti apa, tapi kami rindu juga mempersiapkan perayaan Natal gereja jemaat dengan baik. Meskipun secara online, tapi kami rindu bahwa GKI Muara Baru boleh bersiap Tuhan. Engkau yang mengutus pembicara, Engkau mengutus setiap anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan di bidang musik, multimedia, persembahan pujian atau apapun itu Tuhan. Sehingga betul-betul perayaan Natal tahun ini, meskipun Tuhan mungkin kami tidak bisa datang berkumpul di gereja, tapi kami akan rayakan dengan penuh hikmat dan syukur kepada Tuhan di tengah-tengah kesederhanaan. Tolong gerejamu ini Tuhan, terus menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan di sekitar Muara Baru ini. Kami doakan seluruh jemaat yang mungkin bergumul Tuhan di saat-saat yang sulit seperti ini. Dalam sakit penyakit, kami teringat Bapak Julius Sitorus Tuhan, masih terbaring di rumah sakit. Tapi kami mendapat update informasi Tuhan, perlahan-lahan Kau pulihkan dia. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup dia. Kami terus sehati doakan, minta kepada Tuhan, Kau jamah terus Pak Julius Tuhan, sehingga organ-organ tubuh kembali berfungsi dengan normal. Dan dia pada saat yang Tuhan tentukan, dokter mengizinkan, dia bisa pulang Tuhan dalam keadaan yang sehat. Kau menyertai ibu dan anak-anak, bahkan kami semua saudara seiman yang terus mendoakan untuk kesembuhan Pak Julius. Ataupun jemaat-jemaat yang lain yang mungkin hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu. Ketika mereka bergumul dalam sakit penyakit, kesulitan ekonomi, harus pontang-panting, bekerja setiap hari Tuhan untuk menghidupi kebutuhan hidup. Tuhan tolong mereka juga. Untuk mereka juga yang mengalami pergumulan dalam keluarga, Tuhan tolong perdamaikan mereka juga. Bapa di sorga, kami rindu bahwa setiap jemaat boleh merasakan lawatan dari Tuhan. Dan biarlah jemaat terus diberikan kekuatan iman yang tetap teguh kepada Tuhan, dimampukan oleh Tuhan melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Dan biarlah selalu ada ungkapan syukur bagi mereka, bahwa di tengah-tengah berbagai situasi apapun Tuhan, tangan Tuhan selalu menolong mereka. Mereka tidak sampai jatuh tergeletak. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa syafaat kami. Doa yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami bagaimana berdoa Bapa kami, yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Kita naikkan pujian pengagungan kita doksologi, kemudian kita akan terima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan rahmat yang tiada henti-hentinya dari Allah Bapa, pertolongan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, biarlah itu semua menyertai kita, memampukan kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat, silakan duduk. Setiap jemaat saat teduh doa pribadi bersyukur kepada Tuhan. Kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati.